Hari-hari ini Garuda sedang menghadapi putusan akhir terkait dengan sidang PKPU yang mereka harus selesaikan dengan para krediturnya. Jadi kalau melihat situasi industri airlines pada hari-hari ini, di mana kemudian situasi kelihatannya sudah akan kembali menuju back to normal, bisa dilihat dari indikator load factors ya dari industri pesawat domestik yang terus meningkat, maka tentu ini adalah suatu titik cerah, suatu harapan baik bahwa ke depan nanti kalau ekonomi semakin membaik, kalau kondisi COVID-19 juga semakin bisa dimitigasi dengan lebih baik, maka kemudian ekonomi akan berangsur pulih dan maka juga industri airlines tentu akan bangkit juga. Nah, ini tentu akan memberikan suatu sisi positif bagi para lobbyis dari sisi Garuda, bagaimana mereka bisa meyakinkan para mitra kreditur bahwa situasi Garuda Indonesia telah membaik. Jadi seperti kita ketahui memang perundingannya cukup alot karena melibatkan restrukturisasi hampir 9,8 miliar dolar hutang Garuda kepada para kreditur, terutama para lessor, dan ini saya kira memerlukan suatu perjuangan yang betul-betul harus cukup kuat begitu ya. Tapi saya optimis bahwa kemudian putusannya nanti akan memberikan suatu keputusan yang win-win bagi kedua belah pihak. Jadi menurut saya akan ada kesepakatan terhadap restrukturisasi yang ditawarkan Garuda, dan juga kemudian para kreditur bersepakat dengan beberapa program yang telah diusulkan Garuda untuk kaitan dengan misalnya perpanjangan tenor dari hutang yang mereka miliki kepada Garuda, dan juga kemudian termasuk pembayaran hutang-hutang jangka pendek yang juga harus diselesaikan. Nah, apabila kemudian nanti Garuda bisa lolos dari sidang PKPU pada akhir minggu ini, maka menurut saya ke depan nanti adalah PR berikutnya adalah bagaimana Garuda bisa menata diri menjadi lebih baik lagi, sehingga kemudian ke depan dia akan bisa kemudian melakukan proses perbaikan yang menuju arah sisi korporasi yang lebih sehat. Menurut catatan saya ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh Garuda ya. Pertama tentu adalah bagaimana memberikan rasa kepercayaan atau trust kepada publik, kepada investor, kepada para stakeholders. Sehingga untuk itu maka penerapan konsep dari good corporate governance ini menurut saya menjadi langkah utama yang paling penting ya. Jadi Garuda telah tercoreng dengan beberapa kasus ya yang melibatkan beberapa top level management, kasus korupsi dan kasus-kasus lainnya. Dan untuk ini berarti bahwa langkah-langkah pengawasan terutama oleh para anggota Dewan Komisaris itu betul-betul harus lebih diperkuat, sehingga Garuda ke depan memang kemudian akan menjadi perusahaan yang mengedepankan prinsip good corporate governance dengan lebih baik. Apalagi Garuda adalah perusahaan TBK, itu artinya bahwa pengawasan ya oleh seluruh shareholders, oleh seluruh stakeholders itu akan menjadi lebih kuat lagi ya. Dan juga pemerintah baru saja mengeluarkan aturan sebetulnya kaitannya dengan penguatan fungsi Dewan Komisaris ya. Berarti bahwa sekarang Dewan Komisaris tidak lagi hanya sekedar tanda petik menjadi hiasan semata, tapi juga dia harus betul-betul aktif mengawasi jalannya kegiatan korporasi perusahaan negara. Jadi kalau kemudian nanti ditemukan kelalaian misalnya ya dari komisaris terhadap pengawasan terhadap BUMN ini, maka kemudian komisaris juga bisa dituntut secara hukum ya, dan bahkan mengganti kerugian. Sehingga untuk ini maka ke depan tentu peran komisaris akan menjadi lebih vital, dan untuk itu maka orang-orang yang qualified lah yang nanti akan duduk di barisan Board of Commissioner sehingga bisa mengawasi korporasi BUMN ini dengan lebih baik ya. Apabila saya kira nanti GCG bisa diterapkan dengan lebih baik ke depan, maka saya kira trust dari seluruh pihak itu akan bisa tumbuh kembali, sehingga akan membantu percepatan pemulihan juga dari kinerja Garuda. Saya kira masalah kedua juga yang penting adalah kemudian bagaimana restrukturisasi yang sudah dijalankan ini juga bisa lebih fokus ya. Tentu restrukturisasi yang paling penting yang sudah dijalankan juga oleh Garuda dalam beberapa waktu terakhir adalah bagaimana supaya pertama cost restructuring yang dijalankan itu bisa jalan secara berkelanjutan ya. Jadi bagaimana Garuda bisa mendapatkan struktur cost yang paling optimal, yang paling efisien ya, dan melihat kepada kira-kira cost driver yang paling besar ya. Tentu kaitan dengan soal ini adalah terkait dengan soal biaya bahan bakar, terkait dengan soal biaya pemeliharaan
pesawat, maintenance ya, dan juga terkait dengan biaya SDM. Jadi bagaimana Garuda bisa mengelola faktor-faktor ini menjadi sedemikian baiknya, sedemikian efisiennya, sehingga nanti dalam cost structure tentu akan menjadi lebih ringan sehingga membantu Garuda untuk bisa mendapatkan margin yang lebih baik lagi ke depannya ya. Kemudian di tahap kedua tentu kita harus melihat bagaimana kemampuan Garuda juga untuk bisa memperbaiki stream dari arus pendapatan yang baik ke depannya ya. Jadi dengan jumlah pesawat relatif saat ini yang dimiliki relatif menjadi jauh lebih sedikit, maka menurut saya yang paling utama adalah Garuda harus mampu kemudian mengoptimalkan ya potensial market yang ada. Menurut saya sekarang pasar domestik demand-nya cukup besar ya, dan untuk itu maka Garuda bisa fokus di pelayanan pasar domestik, dan juga jangan lupa kemudian bahwa pada saat negara lain juga sudah mulai membuka diri, maka kemudian captive market seperti angkutan haji, umroh juga bisa menjadi pasar yang luar biasa buat Garuda ya. Sehingga tentu ini juga bisa memberikan aliran pendapatan yang baik lah buat Garuda ini ya. Dan ketiga, saya kira nanti pada saat ekonomi semakin pulih ya, kemudian juga COVID-19 semakin bisa ditekan, maka saya percaya bahwa kemudian nanti dunia pariwisata juga akan bisa pulih kembali. Sehingga pada saat ini mulai jalan, nanti tentu juga Garuda harus mulai melihat pasar potensial yang selama ini mereka layani, terutama untuk pasar captive di Asia Timur ya. Kalau kita lihat pada masa sebelum COVID kan sebetulnya pasar mancanegara di Tiongkok ya, kemudian di Jepang, di Korea itu kan luar biasa besar sebagai wisman ke Indonesia. Sehingga Garuda juga mungkin bisa mulai masuk juga fokus kepada pasar potensial ini. Tentu ada kendala karena jumlah pesawat yang dimiliki ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kemudian Garuda juga bisa membuat semacam networking ya dengan global airlines yang lain ya. Dalam konteks ini tentu Garuda bisa bekerja sama code share begitu misalnya, ataupun penerbangan dengan skema lain yang memungkinkan kemudian turis-turis Asia Timur itu bisa diangkut ke Indonesia dengan lebih baik ya. Jadi mudah-mudahan ke depan pada saat situasi sudah lebih mulai pulih dan Garuda kemudian bisa menyediakan armada sendiri, maka layanan kepada turis-turis di Asia Timur ini juga bisa ke depan memberikan hasil yang positif ya. Ini semua tentu dari sisi angkutan penumpang ya. Jangan dilupakan bahwa airlines itu juga sisi pendapatan bukan hanya dari passengers, tapi juga tentu dari pendapatan kargo. Jadi melihat pengalaman pada saat COVID kemarin, kelihatan bahwa memang struktur pendapatan Garuda sangat heavy dari pendapatan sisi penumpang. Sisi kargonya relatif persentasenya masih relatif kecil ya. Jadi menurut saya ke depan ini tentu kontribusi kargonya yang harus ditingkatkan ya. Kalau kita melihat misalnya struktur pendapatan beberapa airlines lainnya seperti Singapore Airlines dan lain-lain kan memang pendapatan sisi kargonya juga relatif besar sehingga kontribusinya kepada total pendapatan juga menjadi signifikan. Jadi Garuda juga menurut saya mengantisipasi ya situasi seperti yang terjadi dengan COVID kemarin juga, maka tentu sisi angkutan kargonya ke depan juga harus ditingkatkan. Dan untuk itu tentu kerjasama dengan berbagai macam instansi ya yang ada di Indonesia, berbagai macam airport, kemudian juga berbagai macam daerah potensi ekspor dan lain-lain, tentu harus semakin ditingkatkan sehingga potensi kargo juga tentu akan semakin meningkat ke depannya ya. Jadi saya kira dengan langkah-langkah seperti ini mudah-mudahan hasil PKPU pada hari ini Jumat 17 Juni akan memberikan hasil positif bagi Garuda Indonesia, dan setelah itu menurut saya PR selanjutnya adalah melanjutkan restrukturisasi yang sudah berjalan, lebih ditingkatkan, lebih difokuskan sehingga Garuda Indonesia ke depan akan bisa kembali terbang sebagai maskapai nasional, sebagai our flag carrier yang kemudian nanti bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan publik di Indonesia.